Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi kita di kesempatan kali ini akan bahas saham lagi terkait soal saham strategi saham Warren Buffett. Jadi teman-teman, ada satu strategi investasi saham Warren Buffett yang kata beliau itu bisa menaikkan jumlah pendapatan teman-teman, jumlah keuntungan teman-teman dalam investasi saham dalam waktu yang singkat dan jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Nah, teknik apakah yang diajarkan oleh Warren Buffett? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, analis syariah bicara soal saham. Jadi kalau teman-teman berusaha untuk investasi saham buat yang pemula, saya sampaikan bahwa ilmu dasar investasi saham itu harus dipahami dulu. Jadi sering saya sampaikan kalau investasi saham harus melakukan diversifikasi. Ini wajib buat yang pemula. Diversifikasi artinya teman-teman membagi investasinya, bisa membagi dalam beberapa saham, misalnya fokus di saham saja boleh, tapi jangan membeli satu saham saja, usahakan minimal 3 saham. Artinya apa? Kalau teman-teman rugi di saham tertentu, misalnya saham A ini ternyata tidak berkembang, dan bahkan rugi, dan teman-teman rugi dan harus menjual sahamnya, masih ada 2 cadangan saham lain. Paling tidak kalaupun habis, teman-teman hanya rugi 30%. Dan kalau yang lainnya misalnya untung, itu bisa menutupi kerugiannya. Tapi kalau teman-teman investasi di satu saham saja, begitu saham itu rugi, maka uang teman-teman bisa habis di situ. Jadi itu salah satu tekniknya. Yang kedua, selalu lakukan pembelian secara bertahap. Terkadang kita yakin bahwa saham tersebut akan naik, tapi faktanya saham itu turun bukan hanya karena fundamentalnya. Bisa karena isu negatifnya, bisa karena prospeknya yang tiba-tiba berubah karena ada kebijakan pemerintah. Itulah sebabnya kita tidak boleh membeli saham dengan dana 100% sekaligus. Misalnya kita punya dana 300 juta. 100 juta kita gunakan untuk membeli saham Telkom misalnya. Maka pastikan 100 juta itu juga tidak langsung membeli saham Telkom. Teman-teman bagi dulu 30 juta tahap pertama dibeli. Kalau misalnya naik, bisa kita mulai beli lagi 30 juta. Ataupun misalnya turun, dana 30 juta yang kedua itu kita gunakan untuk lakukan average down. Jadi nantinya kita tidak akan lama menunggu kalau sahamnya mulai naik lagi, karena kita sudah dapat harga tengahnya. Nah, cara yang ketiga teman-teman, pastikan ketika investasi saham, dana cash harus tersedia. Jadi misalnya teman-teman punya dana anggaplah 100 juta, usahakan kalau bisa 10% sampai 30% itu dana cashnya tidak digunakan untuk membeli saham, tapi didiamkan saja di dana rekening sahamnya. Gunanya apa? Kalau 3 saham yang kita beli itu ada yang turun drastis misalnya sampai 50%, maka dana antara 10 sampai 20% yang kita siapkan itu bisa melakukan average down, membeli kembali saham yang turun tersebut, sehingga kita bisa dapat harga tengahnya dan tidak terlalu lama menunggu ketika harga sahamnya mulai naik. Nah, itu tiga strategi dalam investasi saham yang menurut saya wajib dilakukan oleh investor pemula. Nah, lalu apakah teknik investasi saham yang dilakukan oleh Warren Buffett agar bisa mendapat untung yang maksimal dan berkali lipat dengan dana yang minim? Nah, Warren Buffett pernah menyampaikan istilah teknik investasi puntung rokok. Nah, teknik investasi puntung rokok ini jadi diajarkan oleh Warren Buffett bahwa kalau kamu mau untung saham yang banyak, maka cari saham-saham yang secara nilai bisa kita katakan saham blue chip atau saham besar yang dalam keadaan kondisi rugi. Jadi ini teman-teman harus tahu, kondisi perusahaan tersebut itu sedang rugi, bukan turun labanya. Kalau turun labanya belum rugi, mungkin masih tergolong aman. Tapi kalau saham perusahaan tersebut rugi, ada kriterianya kenapa Warren Buffett menyampaikan bahwa itu bisa kita beli.
Kalau saham itu rugi misalnya selama 10 tahun terakhir dia untung-untung terus, tapi misalnya ada masalah pandemi yang notabene itu adalah faktor eksternal bukan internal perusahaan. Kalau itu karena faktor eksternal, perusahaan misalnya masih untung tapi karena ada pandemi kemudian sahamnya jatuh, maka saham yang paling pertama kita pilih itu adalah saham blue chip atau saham pemerintah, karena pada saat kondisi mulai pulih, saham yang paling pertama naik itu biasanya umumnya bukan pertama. Jadi rata-rata saham yang paling pertama berbalik arah naik kembali itu adalah saham-saham pemerintah, saham-saham blue chip yang nilai kapitalisasinya besar. Jadi saham teknik puntung rokok di sini kita mencari saham-saham yang rugi, tapi ruginya itu bukan karena faktor betul-betul karena manajemennya. Misalnya manajemennya buruk, utang di sana sini, rasio utangnya terlalu tinggi sehingga perusahaan rugi. Kalau hanya karena faktor kebijakan pemerintah yang sifatnya sementara, faktor eksternal misalnya karena terjadi krisis, kemudian kita mendapati satu saham yang secara fundamental baik, maka itu bisa kita beli. Jadi biasanya kata Warren Buffett, saham-saham ini terdapat pada saham-saham yang kalau kita lihat itu biasanya saham yang liquid, saham-saham yang tidak terlalu liquid. Jadi bisa saja ini bukan dari saham blue chip. Jadi saham yang tidak liquid ini yang ditinggalkan banyak orang bisa teman-teman beli dengan syarat bahwa saham tersebut secara valuasi murah. Ya, secara valuasi murah itu pastikan secara nilai relatifnya memang murah. Jadi PBV yang di bawah 1 kali itu murah, dan price to earning ratio-nya kalau bisa teman-teman temukan yang di bawah 5 kali price to earning ratio-nya atau PER-nya. Kalau ketemu saham yang PER-nya di bawah 5 kali, PBV-nya bahkan hanya 0,5 ke bawah, maka itu adalah saham murah dengan syarat dia tidak dalam kondisi akan bangkrut. Jadi penurunannya itu hanya sementara dan itu karena faktor eksternal, bukan murni karena perusahaan. Sekalipun bahkan itu rugi karena misalnya nilai beli yang turun atau krisis daya beli karena ada faktor perang dan lain sebagainya, maka saham tersebut masih kita beli. Tapi kalau teman-teman yang punya dana besar, itu kata Warren Buffett sebaiknya tidak melakukan ini karena proses belinya lama dan kalau mau dijual juga bertahap. Kalau untuk teman-teman yang punya dana besar, maka pastikan di saham-saham blue chip saja yang secara laba turun dan harga saham turun tapi ada kemungkinan akan naik. Oke teman-teman, analis syariah mungkin itu yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan terkait silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.